Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, ya bisa disempatkan untuk, bikin video motivasi buat teman-teman. Tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya, request video supaya nanti saya bikin videonya bisa bertema ya. Request saja untuk dibikinkan video, seperti apa ya, tapi yang berhubungan dengan asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan nanti request video itu ya, kalau yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi saya, ya mungkin saya tidak bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman itu mungkin ingin tanya nih, Mas tolong bikinkan video cara seperti ini menurut saya gitu ya. Insya Allah nanti akan saya bikinkan. Jadi nanti kita bisa bersambung, bertema gitu ya. Jadi enggak mengulang dan mengulang lagi. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya teman-teman ya untuk mengulang lagi. Cuma ya kadang waktu kan kadang juga bisa sempat, kadang nggak sempat. Jadi kadang upload videonya juga agak lama gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja ya teman-teman ya, untuk tema kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak membahas sensasinya ya teman-teman, tapi saya akan coba sedikit berbagi ke teman-teman masalah solusinya gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita itu mengalami rasa takut setiap hari, rasa cemas setiap hari ya. Ini pastinya berhubungan dengan apa yang kita rasakan ya, sensasi yang muncul ya, baik di fisik maupun di psikis ya. Yang pertama adalah sensasi yang muncul di fisik. Saya rangkum saja untuk fisik itu kan banyak sekali ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Dari kaki kesemutan, kebas, geringgingan, seperti nggak napak, ngilu-ngilu, pegel-pegel, linu-linu, terus pinggangnya nggak enak, perut ganjel di sebelah kanan, sebelah kiri, dada itu terasa sesak, kadang itu terasa panas, kadang selekit-selekit, tenggorokan mengganjal, hidung itu seperti pilek ya, hidung itu mampet tapi nggak pilek, terus tenggorokan di sini itu rasanya itu seperti kayak ada lendir-lendirnya, terus mata itu rasanya itu buram ya, kalau melihat itu seperti berbayang dan lain-lain, pusing, kliengan, sempoyongan ya, belum lagi itu kepala kadang rasanya itu tegang seperti kayak keiket gitu ya teman-teman, sampai kadang terasa kebas, tangan kiri terasa kebas, ngilu-ngilu dan lain-lain gitu ya teman-teman. Itu adalah beberapa contoh sensasi fisik yang pernah saya alami. Nah, teman-teman ya, akan saya rangkum saja. Untuk sensasi fisik ini ya, teman-teman ya, itu akan kita rasakan ya setiap hari, setiap saat kalau ya kita itu belum sepenuhnya normal. Artinya asam lambung kita itu masih berproduksi itu belum normal gitu ya. Kenapa nggak normal? Normal yang dalam artian seperti apa? Begini ya, mungkin ini versi saya ya teman-teman ya, tidak harus teman-teman itu mempercayainya atau teman-teman itu harus mengiyakannya. Jadi ini versi saya. Jadi asam lambung itu tidak normal itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah faktor dari pikiran kita yang selalu tegang, selalu cemas, kita banyak pikiran, banyak masalah, banyak beban pikiran dan lain-lain. Dan pikiran itu bisa ditimbulkan dari mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin saya juga tidak tahu permasalahan teman-teman seperti apa. Kalau saya sudah bisa analisa dulu permasalahannya seperti apa ya. Jadi faktor pikiran inilah yang kadang menyebabkan asam lambung kita itu tidak normal. Ada juga dari faktor makanan ya teman-teman ya, faktor makanan. Banyak makanan-makanan pemicu asam lambung naik. Tapi untuk orang normal biasanya pada saat kita makan makanan yang memicu asam lambung, mungkin efeknya hanya panas dalam, terus ya kadang begah, kembung, tapi mereka tidak kepikiran yang aneh-aneh ya, mereka tidak cemas ya, biasanya dalam 1 atau 2 jam itu sudah merasa enakan lagi ya teman-teman ya. Beda dengan untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, atau anxiety, psikosomatik. Sedikit apa yang kita rasakan di tubuh kita, pasti kita kepikirannya macam-macam. Nah, mulai sekarang teman-teman itu nggak usah takut ya. Bagaimana caranya Mas untuk menetralkan atau menormalkan kembali? Banyak cara ya teman-teman, termasuk kita harus berobat ke dokter ya. Karena dokter kan ahli medis, sekolahnya sudah tinggi, pasti banyak pengalaman-pengalaman dari pasien-pasien yang sudah ditangani itu pasti banyak pengalamannya ya. Nah, di sini saya akan berbagi menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi saya bukan dokter ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi tidak hanya ke dokter saja ya teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Saya berobat ke dokter ya, tapi tidak hanya dengan obat dokter saja.
tapi harus dibantu oleh diri kita ya. Dengan cara seperti apa? Karena yang tahu permasalahannya, tahu beban pikiran kita itu adalah kita sendiri. Jadi kita harus memahami apa yang sebenarnya menjadi beban pikiran kita. Analisa sendiri ya teman-teman. Bisa karena trauma atau mungkin karena memikirkan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Atau mungkin teman-teman itu pernah merasa kecewa, sakit hati, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman itu terlalu fokus memikirkan pekerjaan dengan hasil atau target yang maksimal gitu. Itu bisa jadi ya teman-teman, tapi tanpa kita sadari, akhirnya kita mengalami gangguan asam lambung. Jadi solusinya adalah pertama, kita harus lebih santai atau lebih rileks ya. Kita belajar ya, kita berlatih untuk bisa lebih rileks. Yang kedua adalah dengan cara kita menjaga pola makannya ya teman-teman ya. Pola makan ya. Hindari makanan-makanan yang memicu asam lambung karena kita tidak tahu ya. Ini gangguan asam lambung ini kan bisa dari dua sisi ya teman-teman ya, dari pikiran kita atau mungkin dari makanan gitu ya. Kalau kita jaga dua-duanya ya insya Allah nanti juga hasilnya bisa maksimal. Ada juga yang berpendapat, wah jangan terlalu mantang, nanti lemes, tidak berenergi, nanti malah jadi kurus dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, itu versi mereka-mereka yang mungkin pernah mengalami hal seperti itu gitu ya teman-teman. Tapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Selain saya berlatih untuk rileks, untuk mengatasi kecemasan secara mandiri, ya, saya juga menerapkan yang namanya menjaga pola makan, menjaga makanan-makanan yang saya konsumsi, ya, teman-teman, ya. Terus kita juga harus menjaga yang namanya pola hidup, ya. Mungkin ini sudah sering saya sampaikan, mungkin banyak juga mentor-mentor yang lain menyampaikan, ya, motivator-motivator yang lain menyampaikan bahwa kita harus menjaga pola makan, pola hidup, terus pola pikir, ya kan, tetapi kita bingung bagaimana cara menjaganya. Karena setiap hari yang saya rasakan, yang saya pikirkan, ya seperti ini itu, bingung, khawatir, cemas gitu ya. Nah teman-teman ya, jadi kalau teman-teman itu sudah menjaga yang namanya pola makannya ya, itu nanti teman-teman itu pola hidupnya juga dijaga ya, nanti berangsur sedikit demi sedikit, ini tidak instan. Tidak kita itu melakukan yang namanya, oh perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup, saya sudah memperbaikinya Mas, tapi masih banyak sensasi. Iya, saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga masih merasakan sensasi. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Ini perlu proses, ini bertahap. Saya ulangi lagi, perlu proses dan bertahap. Tidak kita melakukan itu, nanti kita tidur, bangun tidur, kita sudah sembuh, kita sudah bisa kemana-mana tanpa rasa takut, tanpa ada sensasi. Yang saya rasakan tidak seperti itu ya teman-teman, bertahap. Ketika kita sudah bisa aktivitas, ketika kita sudah bisa bermain, ketika kita sudah bisa bersosialisasi, kita sudah bisa ke pasar, ke ramean, ke mall, tapi masih merasakan sensasi, nggak apa-apa, jangan takut. Mas, saya masih beliengan, sempoyongan, ini mengganggu sekali dalam pekerjaan. Anggap saja itu adalah bagian dari pemulihan ya teman-teman ya, kita harus berpikir positif. Memang masih ada rasa, memang masih ada yang muncul ya. Itu nanti hilangnya tanpa kita sadari ya. Seiring berjalannya waktu ya, kita semakin fokus kepada aktivitas ya, bukan fokus kepada sensasi yang muncul ya. Walaupun awal-awal itu susah. Di mana saya tidak fokus ke sensasi yang muncul, orang itu setiap hari, setiap saat. Tapi kalau teman-teman itu sudah bisa aktivitas, menikmati aktivitas, teman-teman sudah mulai sedikit bahagia karena ada kemajuan, karena kebahagiaan itu juga sebagian dari obat untuk menyembuhkan gangguan ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah bisa sedikit senyum, sedikit ketawa, terus kita lihat yang lucu-lucu, kita sudah bisa tertawa, insya Allah itu teman-teman sudah mendekati sembuh ya. Karena saya pun dulu juga sama, pada saat saya mengalami ini di fase mungkin di level 1, 2, 3, 4, 5 ini, itu ya banyak perjuangannya. Jangankan untuk ketawa, untuk senyum aja itu susah sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa diamati ya, bagaimana kita itu menerapkan pola hidup sehatnya, apakah sudah maksimal, apakah kita sudah disiplin, apakah kita sudah telaten ya. Intinya teman-teman itu introspeksi ya. Oke, kalau memang teman-teman itu belum telaten atau teman-teman itu belum konsisten, usahakan konsisten karena ini sangat mendukung sekali penyembuhan dari gangguan asam lambung, anxiety,
psikosomatik ya teman-teman. Ya, jadi apa solusinya ya? Nah, mungkin kan teman-teman mungkin berharap ini solusinya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sejauh apa yang pernah dulu saya alami, solusi untuk mengatasi ini tidak ada yang instan. Saya cari obat yang mahal, yang katanya ampuh ini juga tidak membuahkan hasil seperti yang saya inginkan. Jadi solusinya itu adalah kita menjalani 3P secara konsisten dan teman-teman juga berobat ke dokter, ikuti arahan dari dokter. Kalau teman-teman itu sudah berobat ke dokter, terus dokternya sudah bilang udah nggak usah kontrol lagi, Mas, ini aja Bapak atau Ibu kendalikan cemasnya saja, nggak usah banyak pikiran. Itu artinya teman-teman itu tinggal berlatih berlatih untuk pola pikirnya ya teman-teman ya. Jadi kita jangan berpikiran yang selalu takut-takut, was-was gitu ya teman-teman. Kita harus berpikirnya yang positif-positif saja bahwa gangguan ini bisa sembuh. Kita berlatih untuk rileks, berlatih untuk santai, berlatih untuk kita tersenyum, berlatih untuk kita bahagia karena bahagia itu adalah obat dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Keluarkan tekanan-tekanan yang ada di batin kita ya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Kemarin sudah saya sampaikan di video ya sebelumnya ya. Jadi mungkin ada sedikit tips-tips dari saya untuk meluapkan tekanan batin kita ya, dengan cara mungkin kita itu harus berteriak ya, tapi nggak harus langsung berteriak kencang gitu, berlatih aja. Biasanya seperti itu pertama. Jadi kadang kita dulu juga waktu normal itu kadang kita merasakan yang seperti kayak udah pusing banget ini apa, tapi kalau kita tarik nafas panjang, kita keluarkan lewat mulut gitu, nanti kita rileks. Kadang kita juga ambil nafas panjang, kita langsung ya gitu juga kadang lega. Nah, saya itu dulu juga berlatih berteriak melepaskan beban gitu ya teman-teman ya. Tapi saya yakin teman-teman bisa sembuh ya. Sedikit demi sedikit dengan berproses ya, secara bertahap ya. Jalani 3P konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, mohon dimaklumi apabila apa yang saya bagikan ini kurang bermanfaat buat teman-teman. Tapi saya harapkan teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu saya mau nonton bola ya teman-teman ya. Insya Allah nanti disambung lagi dengan video-video dengan tema yang lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.